Salam, damai sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menceritakan bagaimana kehidupan Paulus. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niko Perninggetan Bruto, jurusan Kepemimpinan Kristen. NIM saya 2002-03007. Mata kuliah Sejarah Kepemimpinan Kristen dalam Perjanjian Baru. Oke, baik, saya akan menjelaskan bagaimana kehidupan Paulus. Latar belakang Paulus. Mulanya ia seorang penghayat orang Kristen dan sudah pengalaman berjumpa Yesus di jalan menuju pengikut Yesus Kristus. Di sini saya akan menjelaskan kelahiran Rasul Paulus. Rasul Paulus lahir pada tahun 3 Masehi di Tarsus atau di kota Kilkilia. Paulus secara sah memiliki kewarganegaraan Romawi dari sejak lahir. Bisa kita buka dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 28. Kemungkinan besar kewarganegaraan ini diberikan kepada keluarganya karena kepengabdian orang tuanya untuk leluhurnya kepada pemerintah Romawi. Kepemimpinan Paulus. Paulus membuat usaha luar biasa melalui surat-suratnya kepada komunitas non-Yahudi untuk menunjukkan bahwa keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus adalah untuk semua orang. Kepemimpinan Paulus yang dapat kita teladani yang pertama, pemimpin yang profesional. Paulus adalah sumber energi misi untuk gereja yang mula-mula. Dia seorang organisator yang luar biasa, ahli strategi dan pemimpin rohani. Latar belakang Paulus sebagai orang Farisi adalah suatu unsur penting dalam pekerjaan misinya bagi bangsa Yahudi maupun bukan Yahudi. Yang kedua, pemimpin yang agresif Rasul Paulus. Bahwa Paulus selalu memperluas penginjilan dalam memberitakan Yesus Kristus. Paulus selalu meninggikan salib Kristus di atas semua. Bisa kita buka dalam 1 Korintus 2 ayat 22. Di sini dikatakan penanaman gereja, di mana Paulus menanam gereja di setiap kota yang dikunjunginya. Bisa kita buka dalam Titus 1 ayat 5. Pemeliharaan gereja. Paulus dipelihara gereja dan dikoreksi kesalahan dan surat-suratnya dalam 1 Korintus 14 ayat 37. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Yang ketiga, pemimpin yang ulet belajar Paulus. Di sini dijelaskan bahwa Paulus lahir di Tarsus, suatu kota penting dalam rute perdagangan Syria dan Asia Barat, atau Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Tarsus adalah pusat pendidikan dan industri aneka budaya dan untuk waktu singkat menjadi tempat tinggal Cicero, seorang juru pidato dan senator terkenal. Yang keempat, pemimpin yang logis multikultural. Di sini bahwa misi Paulus adalah misi yang logis dan multikultural. Dia memberitakan Injil kepada orang Yahudi dan juga kepada bangsa-bangsa lain. Paulus menyesuaikan dengan budaya di sekelilingnya ketika berbagai kebenaran. Paulus meyakinkan orang-orang Yahudi menerima bangsa-bangsa lain di gereja tanpa memaksa adat budaya. Paulus bahkan ditegur Petrus tentang keutuhan gereja berisiko karena alasan budaya. Bisa kita buka dalam Galatia 2 ayat 11-16. Kelima, pemimpin yang utamakan Yesus Kristus. Paulus menganggap Yesus sebagai Musa baru yang telah pergi kepada bangsa-bangsa lain untuk melakukan kehendak Allah. Dalam hal inilah Allah memanggilnya untuk melakukan kehendaknya. Inti dari perkabarannya adalah tentang Kristus dan Dia yang tersalib
kemanapun ia pergi. Bisa kita buka dalam 1 Korintus 1 ayat 23, 1 Korintus 2 ayat 2. Di sini dijelaskan, ia setia kepada panggilan yang diberitakan kepadanya dan dengan rendah hati ia menjalankan misi Kristus. Dalam Galatia 6 ayat 14. 6 di sini pemimpin yang semangat. Dimaksudkan di sini Rasul Paulus adalah seorang pemimpin yang memiliki semangat yang besar. Sebelum pertobatannya ia mendukung pembunuhan Stefanus. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 58. Ia menganiaya gereja dengan memprakarsai pemenjaraan para pria dan wanita Kristen. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 3. Dia mengancam akan membunuh para murid. Kisah Para Rasul 9 ayat 1. Ia mengorganisir serangan dan penangkapan terhadap orang Kristen di Damaskus. Bisa kita buka dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 2 dan Galatia 1 ayat 13. Ketujuh, pemimpin yang sadar diri. Dalam Roma 14 ayat 1 sampai 2, di sini dijelaskan bahwa Paulus mengingatkan kita bahwa orang-orang Kristen tidak perlu saling setuju dalam segala hal berkenaan dengan kehidupan Kristen. Paulus menunjukkannya dengan menjelaskan perbedaan antara orang Kristen yang kuat dan lemah. Dalam usaha untuk menjelaskan kebenaran dalam keseluruhan rencana Allah tentang penembusan, Paulus memberikan contoh bahwa pemahaman Injil yang benar membuat orang Kristen yang kuat mengerti bahwa pola makanan tidak memengaruhi kehidupan rohaninya. Bisa kita buka dalam Roma 14 ayat 2, Kolose 2 ayat 16. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kematian Paulus. Rasul Paulus wafat pada tahun 67 Masehi di Roma. Paulus dipenggal di Roma pada masa pemerintahan Nero pada sekitar pertengahan 60-an di Trifonet Abbey. Kewarganegaraan Romawi yang dimilikinya mengizinkan Paulus menjalani hukum mati yang lebih cepat, yaitu dengan pemenggalan. Juni 2009, Paus Benediktus mengumumkan hasil penggalan makam Paulus di Basilika Santo Paulus di luar tembok. Sekian dari penjelasan saya tentang perjalanan kehidupan Paulus. Saya ucapkan terima kasih.